Bagaimana jika ada restoran yang menunya adalah manusia yang masih hidup, bersih dan segar? Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat menjalani kehidupan. Hari ini kami akan mengalurkan jalan cerita dari film kedua live action Tokyo Ghoul, yaitu Tokyo Ghoul 2019. Film ini merupakan kelanjutan dari film live action Tokyo Ghoul 2017 yang berkisah mengenai Kaneki, seorang manusia yang menjadi sosok setengah ghoul dan setengah manusia. Selamat menikmati. Wanita ini namanya adalah Margaret. Bukan pemeran utama sih, cuman sebagai permulaan untuk menampilkan musuh utama dalam film ini. Ceritanya si Margaret ini hendak pulang ke apartemennya. Sesampainya di sana, tiba-tiba dia didatangi oleh seorang ghoul bertopeng yang terkenal dengan sebutan gourmet. Ghoul ini sangat tergila-gila dengan cita rasa sebuah makanan dan terkenal suka memakan mata manusia. Dia mengajak paksa Margaret untuk berdansa. Dengan gemetaran, Margaret menangis sebelum akhirnya matanya dicongkel dan kemudian dimakan oleh gourmet tersebut. Dia sangat menikmati memakan mata itu. Setelah itu Margaret dilempar keluar jendela dan jatuh ke jalan hingga tewas. Dua wanita ini bernama Hinami dan Toka. Hinami adalah seorang ghoul yang orang tuanya dibunuh oleh KPG atau Komisi Pemberantas Ghoul. Yang satunya adalah Toka, seorang ghoul yang bekerja di Anteiku. Di live action sebelumnya, Toka diperankan oleh Fumika Shimizu, namun sekarang digantikan oleh Maika Yamamoto. Ini adalah Kaneki, pemeran utama dalam film ini. Dalam perjalanan pulang dari Anteiku, Kaneki dan Toka melihat kasus pencongkelan mata yang dilakukan oleh gourmet. Kemudian sampailah mereka berdua di tempat mereka biasa berlatih. Nampaknya Kaneki ingin meningkatkan kemampuan bertarungnya dengan berlatih bersama Toka. Dari awal memang Toka lah yang mengajari Kaneki cara bertarung. Jadi bisa dibilang Toka ini termasuk ghoul yang cukup kuat. Toka orangnya sedikit keras. Dia tidak mau sampai ada manusia yang mengetahui identitas seorang ghoul. Jika saja ada yang tahu, dia berniat akan langsung membunuhnya. Toka melarang Kaneki berteman lagi dengan Hide, teman Kaneki semenjak dia masih kecil. Sedangkan dia sendiri punya seorang teman yang bernama Yoriko dan ingin menjauhi Yoriko karena dia khawatir akan statusnya yang berbeda. Ini adalah Uta, seorang pembuat topeng para ghoul, termasuk topeng yang dipakai oleh Kaneki. Wanita cantik ini adalah Itori. Dia sedang merencanakan taruhan yang dirahasiakan. Dia sangat ingin sekali bertemu dengan Kaneki. Ini adalah Tsukiyamashu, seorang ghoul yang mempunyai kepribadian yang aneh. Dia adalah ghoul yang menyerang dan mencongkel mata Margaret dan suka memakan mata manusia. Dia ini adalah ghoul yang disebut sebagai gourmet. Suatu hari dia mendatangi kafe Anteiku dan di sana disambut tidak baik oleh Toka. Saat bertemu dengan Kaneki, dia mencium aroma tubuh Kaneki yang sangat menggairahkan baginya. Bagi Tsukiyama, aroma Kaneki sangat indah dan membuatnya ingin memakannya. Beberapa waktu kemudian, dia mendatangi Kaneki yang sedang membaca sambil ngopi. Tsukiyama berencana mengajak Kaneki ke sebuah restoran rahasia, di mana hanya para ghoul yang bisa memasukinya. Keesokan harinya, Kaneki diajak ke bar untuk bertemu dengan Itori. Itori ingin Kaneki mencari sebuah informasi tentang restoran ghoul, dan dia ingin Kaneki pergi ke restoran tersebut bersama dengan Tsukiyama. Sebagai gantinya, dia akan memberitahu sebuah rahasia di balik kecelakaan Kaneki sehingga dia menjadi setengah ghoul. Namun sebenarnya inilah taruhan yang dimaksudkan oleh Itori. Dia bermaksud membuat Kaneki dan Tsukiyama untuk bertarung. Dia ingin tahu siapa yang akan menang di antara mereka berdua. Sangat kebetulan sekali Tsukiyama memang mengajak Kaneki untuk pergi ke restoran tersebut.
Saat hendak memasuki restoran, Kaneki dibuntuti oleh seseorang yang bertaruh dengan Itori waktu di bar. Sesampainya di depan pintu restoran, Sukiyama menyuruh pelayan untuk mengajak Kaneki masuk dari pintu yang lain, sementara Sukiyama masuk duluan dan menunggu di dalam. Sebelum masuk, Kaneki disuruh mandi dulu dan berganti pakaian. Saat masuk ke dalam, Kaneki terkejut saat melihat kumpulan para ghoul yang sedang makan, dan juga melihat seorang manusia yang dipotong-potong hidup-hidup sambil ditertawakan oleh para ghoul yang ada di sana. Tanpa disadari, Kaneki yang tidak tahu kalau dirinya menjadi incaran Sukiyama untuk dimakan, dipegang oleh para pelayan dan diletakkan di tempat manusia yang tadi dipotong-potong. Nampaknya Kaneki baru sadar bahwa dia adalah makanan yang akan dihidangkan untuk para ghoul. Awalnya para ghoul kaget kalau yang akan dimakan itu adalah ghoul. Tetapi setelah Sukiyama menjelaskan dan memberikan sampel aroma tubuh Kaneki, akhirnya mereka juga histeris dan tidak sabar untuk memakan Kaneki. Namun keberuntungan masih berada di pihak Kaneki. Pasalnya setelah matanya yang ditutup dibuka oleh pelayan, Sukiyama baru tahu kalau Kaneki adalah ghoul yang bermata satu. Kemudian dia bergegas untuk menghentikan pelayan tadi untuk memotong-motong tubuh Kaneki dan melempar pelayan tersebut ke atas hingga dia tewas. Bersamaan dengan itu datang pasukan pemberantas ghoul yang dipimpin oleh Amon. Mereka membunuh para ghoul yang ada di sana dan membuat suasana menjadi tak terkendali. Hanya beberapa ghoul saja yang berhasil lolos. Keesokan harinya, Kaneki sudah kembali berada di Anteiku. Dia diberi nasihat oleh Yoshimura tentang arti sebuah kehidupan. Suatu hari, karena Yoriko khawatir dengan Toka lantaran sikapnya tiba-tiba berubah dan menjauhi Yoriko, dia mendatangi kafe Anteiku dan membawakan makanan untuk Toka. Namun, ditolak mentah-mentah oleh Toka yang membuat Yoriko kecewa dan pergi. Saat perjalanan pulang, Kaneki menemukan Nishiki Nishio, yaitu orang yang dulu hampir memakan temannya dan juga hampir membunuhnya, diserang oleh 3 orang berandalan. Kaneki bertarung dengan 3 orang itu dan menang. Akhirnya Nishiki dibawa ke apartemennya. Di sana dia disambut oleh Kimi, pacar Nishiki yang seorang manusia. Kimi menceritakan kisah kepada Kaneki bahwa dia sangat mencintai Nishiki, begitu juga sebaliknya. Kaneki berjanji akan membawakan Nishiki makanan. Tetapi saat hendak mengambil makanan di Anteiku, dia kepergok oleh Toka. Bersamaan dengan itu datang sepucuk surat untuk Kaneki dari Sukiyama. Dalam surat itu, Sukiyama mengatakan bahwa Kimi, yaitu pacar Nishiki, dibawa olehnya. Dia melakukan itu sebagai umpan agar Kaneki mau datang kepadanya. Di saat itu juga Nishiki datang ke Anteiku dengan kondisinya yang masih lemah. Saat mengetahui bahwa Kimi adalah seorang manusia, Toka melarang Kaneki untuk ikut campur. Tapi karena rasa kemanusiaan Kaneki yang tinggi, dia tetap pergi bersama Nishiki ke tempat Sukiyama. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Sukiyama yang sedang memainkan piano dengan memakai topeng gourmetnya. Di meja makan, ada Kimi yang tidak sadarkan diri ditutup matanya oleh Sukiyama. Mereka berdua pun bertarung dengan Sukiyama. Namun karena Nishiki tidak bisa bertarung dengan kondisi seperti itu, Kaneki lah yang betul-betul bertarung dengan Sukiyama. Perbedaan kekuatan di antara mereka berdua sangat kelihatan. Sukiyama lebih unggul dibandingkan dengan Kaneki. Untungnya, Toka datang untuk membantu. Sukiyama mulai melepaskan topeng dan jasnya dan bertarung lebih serius dengan Toka. Kaneki juga membantu Toka. Akhirnya pertarungan menjadi 2 lawan 1. Namun masih saja Sukiyama yang lebih unggul. Dengan sifat anehnya, dia menikmati suara retakan dan erangan saat mematahkan tangan dan kaki Kaneki. Sukiyama ingin sekali mendapatkan sensasi saat memakan Kaneki dengan menyuruh Kaneki memakan Kimi sambil nantinya Kaneki akan dimakan oleh Sukiyama. Saat Toka ingin menyerang Sukiyama, dia ditusuk di bagian perut oleh Sukiyama hingga tidak sadarkan diri. Kemudian Kaneki dipaksa untuk memakan Kimi. Saat itu Nishiki yang sedikit sadar menghampiri Sukiyama, namun lagi-lagi dia dihempaskan dengan mudah oleh Sukiyama. Pada saat itu Nishiki mengingat kejadian mengharukan sekaligus romantis waktu bersama dengan Kimi. Awal mula dia sangat menyayangi Kimi adalah saat Kimi tahu bahwa Nishiki adalah seorang ghoul, namun masih menerima Nishiki dan rela dimakan oleh Nishiki.
cinta yang sangat indah dan mengharukan. Saat itulah, dalam diri Nishiki dia berjanji akan menyayangi dan menjaga Kimi. Untuk mengembalikan kekuatan Toka, Kaneki menyuruh Toka untuk memakan sedikit dagingnya. Dan akhirnya kekuatan Toka pun pulih dan dia kembali bertarung dengan Sukiyama. Di saat Toka terpojok, Kaneki mengaktifkan kekuatan Ghoul-nya dan menusuk Sukiyama dengan Kagune miliknya. Tetapi Sukiyama masih bertahan, dan pada saat yang bersamaan Toka membantu menyerang Sukiyama dan memotong Kagune miliknya. Akhirnya Sukiyama tumbang. Setelah itu Toka hendak membunuh Kimi karena dia mengetahui identitas seorang Ghoul. Namun dia mengurungkannya saat Kimi mengatakan Toka cantik dan indah. Dia pun merenung tentang kejadian dalam kehidupannya. Dan pada endingnya, setelah insiden pertarungan itu, Nishiki mulai bekerja di Anteiko juga. Di sisi lain, Toka mulai membuka hatinya lagi untuk berteman dengan Yoriko. Semoga terhibur dengan video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.